Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita masih terus belajar, ya. Ibu sekalian, pengalaman pertama kali perjumpaan kita dengan Tuhan adalah pengalaman yang menggairahkan. Sebuah pengalaman yang ini adalah merupakan titik balik dalam kehidupan kita. Begitu bergairah, saya ingat sekali saat saya lahir baru terima Yesus, begitu bergairah. Tidak perlu disuruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani atau perkara-perkara rohani. Ya, pasti nurani pun begitu bening, ya. Begitu ketika tahu ada dosa pun bisa kita mendeteksinya, ya, kita tahu itu salah. Ya. Dan sebuah pengalaman yang menggairahkan, doa bukan lagi sebagai sebuah rutinitas, tapi sebuah kerinduan untuk datang kepada Tuhan, memberitakan kabar baik, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang lain dalam bentuk apapun, ya, sebuah pengalaman yang menggairahkan. Tetapi seringkali dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak kejadian-kejadian, apakah itu sifatnya ujian dan cobaan yang seringkali membuat hidup kita berat, ketika tekanan dalam bentuk ekonomi, dalam keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya itu saja. Biasanya dalam bentuk promosi-promosi, berkat-berkat yang kita terima. Dalam bentuk materi, keuangan, promosi, jabatan, dan banyak hal yang membuat kita begitu senang dengan hal itu. Tapi seringkali kejadian-kejadian itu tanpa sadar mengikis perkara-perkara yang harusnya kita jaga, perkara-perkara rohani, ya, ketertarikan kita kepada Tuhan, berbicara hal-hal yang di atas sekali, itu seolah-olah sirna, dan kadang-kadang tidak ada bedanya antara kita sebagai anak Tuhan dengan di luar Tuhan, dalam mengambil keputusan, dalam menjalankan sesuatu, dalam berbisnis, kenapa itu bisa terjadi saudara-saudara? Nah, itulah yang sebabnya makanya Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Salah satunya ada jemaat Efesus yang sudah meninggalkan kasih mereka yang semula, gairah mereka pertama kali kenal Tuhan, seolah-olah tidak seperti pertama kali. Nah, hari ini kita mau supaya kita menyadari pertama, terus kedua, minta kepada Tuhan supaya kita diberikan kemampuan. Yang pertama, kemampuan untuk bisa bertahan di tengah tekanan dengan ujian cobaan dalam bentuk apa saja, ya, supaya kita tetap tegar di tengah masa sukar sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menjembatani, menghubungkan berkat-berkat yang kita terima, ya, promosi-promosi yang kita terima, tidak membuat kita seolah-olah silau dengan perkara-perkara itu, atau mengaburkan pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita diberikan kemampuan tuh, kita menerima berkat promosi, tapi kita menghubungkan dengan, tujuan hidup saya adalah kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah, dan tujuan hidup saya supaya dalam hidup saya semakin serupa dengan Kristus. Jadi dua hal ini kiranya Tuhan memberikan kepada kita. Nah, mari kita buka dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau saya perhatikan, tidak ada daerah abu-abu. Ada sebuah contoh di sini dikatakan mengasihi Tuhan dan mengasihi kebenarannya. Dalam hal ini melakukan kehendaknya dengan mengasihi dunia ini.
ternyata tidak ada daerah abu-abu. Apakah itu putih mengasihi Tuhan? Ya. Atau hitam dalam pengertian ini mengasihi dunia ini. Kalau saya adalah, apakah saudara tertarik kepada dunia ini? Orang yang mengasihi dunia ini berarti ketertarikan kita sudah mulai lebih tertarik, disilaukan dengan apa yang dunia ini tawarkan. Dikatakan di sini, apakah itu keinginan daging, keinginan mata, daging kita nggak pernah puas, membuat kita tambah jauh dari Tuhan, jelas. Keinginan mata kita tidak pernah bisa dipuaskan, semua memang menyilaukan. Dan segala perkara-perkara yang namanya keangkuhan hidup menunjukkan bahwa kita ini hebat, lebih dari yang lain, dan selalu berhubungan dengan apa yang dunia ini tawarkan. Nah, saudara, masihkah ketertarikan itu, ketertarikan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, ada di hati kita? Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk itu. Kiranya anugerah menguatkan kita untuk kita mengasihi Tuhan dan hidup dalam kehendaknya. Minggu lalu saya sempat jelaskan bahwa Kristus datang, Yesus datang, dia membawa yang pertama adalah kasih karunia, grace, tapi dia juga membawa truth, kebenaran. Nah, dua hal itu biarlah terjadi seimbang dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima anugerahnya, ya, anugerah yang luar biasa lewat karya salib. Kita yang harusnya binasa, Tuhan menyelamatkan kita. Kita harusnya dihukum, Tuhan, supaya kita diampuni, tapi Tuhan menanggungnya dalam itulah kasih karunia. Segala hal sudah Tuhan tanggung diberikan kepada kita. Nah, sepantasnya orang yang hidup dalam kasih karunia, hidup juga dalam kebenaran, hidup dalam truth-nya Tuhan, dalam kebenaran. Dalam hal ini mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tidak lagi mencintai dunia ini. Nah, sekarang saya kembali lagi mengenai Salomo. Ya, saya mengulang sekali lagi, Salomo muda, kaya, berhikmat. Saat dia memerintah, kerajaannya begitu aman, punya pengalaman rohani yang luar biasa. Dia membangun bait Allah. Ya. Dikenal sebagai, balik lagi, orang yang berhikmat, sampai kabar tentang hikmat itu dikenal di bangsa-bangsa. Ada orang-orang yang datang khusus belajar, menyaksikan bagaimana hikmat Tuhan dimiliki oleh Salomo. Tapi sayang sekali, fakta menjelaskan dia membangun bait Allah 7 tahun, tapi membangun istananya 13 tahun. Dari situ kita bisa melihat betapa dia memberikan waktunya lebih banyak, bukan kepada perkara-perkara yang seharusnya. Terus dikatakan dalam perjalanan hidupnya, dia mencintai banyak wanita. Berarti dia terpesona dengan cinta yang lain, bukan kepada Tuhan. Salahkah seseorang mencintai lawan jenis? Tidak salah, karena itu bagian dari yang Tuhan berikan anugerah sebagai suami dan istri. Tapi Salomo mencintai banyak perempuan, dan gara-gara itu kita menemukan, mungkin sebenarnya bukan gara-gara itu juga, tapi intinya gini, akhirnya kita menemukan bahwa dia jatuh dalam penyimpangan. Sebenarnya yang menjadi gara-gara adalah dia sudah tidak lagi tertarik kepada perkara-perkara yang rohani. Sekali lagi, biarlah kita diberikan kemampuan dari Tuhan untuk bisa menghubungkan antara berkat-berkat yang kita terima, promosi-promosi yang kita terima, kita hubungkan dengan tujuan kerajaan Allah, dan kita hubungkan dengan tujuan kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana dengan saudara? Ya. Karena Salomo akhirnya dia tidak mengambil keputusan-keputusan yang benar, pilihan-pilihan yang benar, atau dia percaya bukan lagi kepada Tuhan, tapi percaya pada hal yang lain. Nah, hari ini kiranya Roh Kudus mengingatkan dan kita hidup, biar kita hidup dalam anugerahnya,
tapi kita hidup dalam kebenaran. Anugerahnya kita terima dengan syukur, kita terima dengan iman, bukan karena usaha dan perbuatan kita, tapi setelah kita menerima anugerah, kita hidup menjalankan hidup dalam kebenarannya, menerapkan kebenarannya, dan hidup mencintai kebenarannya dalam keseharian hidup kita. Mari tiap hari kita evaluasi supaya kita hidup mencintai Tuhan dan tidak mencintai dunia ini. Tuhan memberkati. Tuhan berikan firman yang kami dengar, biar kami boleh menjadi bagian dari orang yang selalu bergairah terhadap cinta. Kami sudah diselamatkan, bagi yang sudah menerima Yesus kami sudah diselamatkan. Biar dalam perjalanan kehidupan kami diwarnai selalu dengan cinta, kasih kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan juga mencintai kebenaran. Kami sudah menerima anugerah-Mu, berikan kemampuan buat kami untuk menerapkan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami Tuhan, kami boleh terus Tuhan punya kemampuan dari Tuhan untuk bisa menghubungkan atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan, bukan menjadi jerat bagi kami, tapi berkat-berkat yang kami terima, promosi yang kami terima, menjadi dasar untuk kami semakin hari hidup dalam kebenaran-Mu, mencintai Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.